Saya ingin membahas tentang bagaimana membangun rasa cinta kepada Allah, tapi dengan bercerita tentang rasa cinta yang tumbuh di hati kita kepada suami, istri, orang tua, teman, dan sebagainya. Cinta yang saya maksud ini tidak harus berarti cinta birahi, bukan harus berarti cinta birahi. Cinta kita kepada orang tua tentu bukan birahi. Cinta kita kepada Allah juga bukan cinta birahi, tapi cinta dari rasa suka, suka yang mendalam, yang kuat. Nah, saya membahas lebih dulu tentang cinta kita kepada sesama manusia, karena saya mau mengajak kalau kita bisa mencintai sesama manusia dengan cara yang seperti itu, kenapa kita tidak bisa membangun rasa cinta kepada Allah dengan cara yang seperti itu? Jadi saya lebih ke naluri kita. Naluri kita itu kayak apa sih? Kita itu bisa jatuh cinta. Kenapa sih kok kita secara naluri bisa menjadi menyenangi seseorang? Nah, kita coba membangun rasa cinta kepada Allah itu dengan cara yang semacam itu. Kalau dikaitkan dengan pembahasan yang lalu, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya menghindari cinta dunia. Karena cinta dunia bisa membuat kita tenggelam dalam kegiatan-kegiatan mencari dan menikmati dunia. Karena kita sibuk mencari dan menikmati dunia, kemudian kita lalai akan pentingnya usaha membangun kebahagiaan hidup di akhirat kelak melalui keimanan dan perilaku yang baik. Jadi, karena kesenangan di dunia ini kasat mata bisa kita rasakan, bisa kita dekati dan sebagainya, maka itu membuat asik sehingga kita lupa yang kesenangan yang jauh, kebahagiaan yang jauh, yaitu di akhirat. Oleh karena itu kita mesti menghindari, jangan sampai kita cinta dunia. Dunia ini maksud saya itu ya dunia seisinya. Ada harta, ada pangkat, ada pertemanan dan sebagainya, yang semuanya itu adalah dunia dan seisinya. Itu, dan saya menyebut cinta dunia ini pakai hyphen, ya, sehingga itu sudah istilah terlalu tenggelam dalam senang kepada keduniaan. Nah, kita padahal hidup bukan hanya sekali. Hidup yang semestinya yang abadi itu besok di akhirat. Maka kalau kita tenggelam dalam kehidupan di dunia yang hanya sebentar saja, di dunia ini hanya sebentar, kalau kemudian kita mengorbankan kebahagiaan di akhirat yang lama, ya, yang kekal, yang seterusnya, rugi besar kita. Jika kita mesti berusaha menghindari cinta dunia. Ada beberapa cara yang saya kemukakan pada pertemuan yang lalu. Misalnya, kita mantapkan keimanan akan datangnya hari akhir. Yang kedua, menggunakan segala fasilitas yang kita miliki untuk memperoleh tiket masuk surga. Yang ketiga, menghindari ketertarikan terhadap kekayaan orang lain. Yang keempat, mengambil jarak dengan orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Yang kelima, mempersering bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Yang keenam, memperbanyak bersedekah. Dan yang nomor 7, ini yang relevan dengan apa yang kita bahas pagi ini, yaitu dengan membangun rasa cinta kepada Allah. Kalau kita ingin menghindari cinta dunia, maka salah satu cara yang efektif adalah kita bangun rasa cinta kepada Allah. Mungkin nggak kita bisa mencintai Allah? Mungkin saja. Kita ini kan egois manusia. Jawabannya, justru karena kita egois itu, kita seharusnya bisa mencintai Allah.
Jadi egois jangan dipertentangan dengan cinta kepada Allah. Justru egois itu kita pakai sebagai alat untuk mencintai Allah. Bukankah kita itu ketika mencintai manusia itu juga karena ego kita? Kita laki-laki jatuh cinta kepada wanita. Kenapa? Karena kebutuhan kita. Bukan karena kebutuhan wanita itu. Tapi kebutuhan kita. Egois. Begitu pula sebaliknya, wanita. Kita kepada orang tua, juga ego kita yang bicara. Coba kalau orang tua kita itu menyengsarakan kita. Kita begitu lahir dibuang di tempat sampah, kemudian kita dipungut oleh orang lain. Itu ada dendam kepada ibunya. Tapi kalau ibu yang merawat dengan baik, kita pasti mencintainya. Berarti cinta kita kepada ibu pun juga egois. Nah, kalau kita itu mencintai kepada orang lain itu umumnya berangkat dari egois, berangkat dari egoisme, maka kita bisa membangun cinta kita kepada Allah berangkat dari egoisme. Tetapi egoisme ini jangan dirawat sampai seterusnya. Ya. Jangan dirawat sampai seterusnya. Kita, sebagai pintu masuk saja. Ya. Oke, untuk melanjutkan pembahasan itu, mari kita membahas cara membangun rasa cinta kepada Allah dengan harapan bahwa di hati kita itu akan ada hanya satu cinta. Ya. Satu cinta kepada Allah dan tidak ada cinta kepada yang lain. Allah sendiri menyatakan bahwa setiap orang hanya diberi satu hati. Kalau setiap orang hanya diberi satu hati, maka kapasitas dia mencintai sebenarnya hanya satu. Kalau dia betul-betul mencintai, itu kapasitasnya hanya satu. Tenggelam dengan satu objek. Objek ini sesuatu yang kita cintai, bukan objek yang berkonotasinya negatif. Dengan satu objek yang kita cintai itu, maka kita bisa menyingkirkan cinta-cinta yang lain. Nah, cinta kepada satu ini kita pilih kepada yang tidak pernah hilang dan tidak pernah lari kita kejar. Kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang yang lari ketika kita kejar, itu kita bisa kecewa. Dan kalau kita mencintai seseorang atau sesuatu yang bisa hilang, begitu dia hilang, kita sedih. Kita bangun cinta kepada Allah. Allah tidak pernah lari kita kejar. Bahkan kalau kita mendekati Allah dengan lari, ibaratnya Allah itu mendekati kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, kecepatannya, maka Allah membalas dengan mendekati kita dengan berlari. Ini kias. Artinya kecepatan kita mendekat kepada Allah itu kalah cepatnya dibanding dengan respon Allah terhadap kita. Nah, maka kita bisa memahami dengan demikian, maka kita membangun rasa cinta kepada satu objek. Mohon maaf, saya memilih kata objek itu karena kan Allah itu bukan manusia, bukan benda. Maka kalau saya bilang mencintai seseorang, oh itu mana Allah kok, masa seseorang. Jadi saya memilih kata yang netral, yaitu objek. Tapi objek dalam arti seperti tata bahasa. Ya. Pelakunya kita sebut subjek, yang menjadi sasaran itu menjadi kita sebut objek. Ya. Allah berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati di dalam rongganya. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kalau kita mempunyai dua istri, gak mungkin kita bisa mencintai dua istri itu sama besarnya, gak mungkin. Kalau kita share dua, berarti ya setengah-setengah begitu. Ya. Maka
Allah menyebut di surat di Al-Quran itu bahwa kalau toh kamu kepingin adil di antara istri-istrimu, kamu tidak akan bisa adil dengan adil yang sebenarnya. Tapi Allah menuntut kita harus adil kalau mempunyai istri lebih dari satu. Nah, berarti keadilan yang kita lakukan hanya keadilan formal. Keadilan formal. Tapi kalau keadilan hati, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu kita pakai sebagai pelajaran. Kalau kita bisa mencintai Allah, maka kita bisa membuat yang lain itu sekunder atau bahkan aku tidak mencintai dia, tetapi aku sayang pada dia. Ya, dari kepada istri, bagaimana? Aku sayang pada istri. Kenapa sayang? Aku sayang karena aku mencintai Allah. Karena aku mencintai Allah, maka aku tidak mau jauh dari Allah. Kalau aku tidak mau jauh dari Allah, aku harus nurut kepada Allah. Karena aku ingin nurut kepada Allah, Allah memerintahkan supaya aku memperlakukan istriku dengan baik, maka aku memperlakukan istriku dengan baik. Jadi ketika memperlakukan istri dengan baik, bukan karena cantiknya dia, tapi karena taatku kepada Allah. Nah, itu namanya kita menyayangi istri fillah atau lillah, karena Allah. Dan kita usahakan, kita lakukan apapun semuanya karena Allah. Nah, kalau kita bisa betul-betul mencintai Allah, maka akan lebih mudah kita itu melakukan apapun hanya karena Allah saja. Punya anak, kita didik. Bagaimana mendidiknya? Bukan kita didik menjadi insinyur, tapi kita didik supaya menjadi seorang hamba yang mengabdi kepada Allah, yang soleh. Jadi insinyur, begini, anak soleh yang insinyur, bukan insinyur yang soleh. Tapi aku ingin membina anakku menjadi anak yang soleh, yang insinyur, anak soleh yang dokter, dan sebagainya. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka target apapun yang kita lakukan adalah target yang sejalan dengan apa yang disukai oleh Allah. Karena aku mencintai Allah. Nah, jadi itulah antara lain yang bisa kita pahami bahwa di hati kita itu hanya ada satu hati. Kalau hanya satu hati, ya kapasitasku mencintai hanya satu. Nah, aku kepingin hati yang satu ini full cintaku kepada Allah, bukan setengah-setengah. Ya cintaku kepada Allah, ya cintaku kepada duit. Oh, itu nanti bingung kita. Bingung. Karena di hati terbelah. Ketika kita itu ke masjid, kita berusaha taat kepada Allah. Tapi ketika diiming-imingi, ayo kerjasama. Kamu kan bagian gudang, aku bagian kasir. Kita atur begini untuk korupsi. Nah, terus tergiur karena duitnya banyak, tergiur dengan itu. Nah, karena dia lupa atau bahkan tidak cinta kepada Allah, dia pilih yang ini. Kemudian akhirnya dia dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita bisa membangun cinta kepada Allah secara penuh, maksimum yang kita bisa, maka yang lain itu tersingkir. Jangan khawatir. Kalau itu tersingkir, apakah berarti kita tidak perlu cari duit? Perlu cari duit. Karena aku bisanya dekat dengan Allah, itu juga butuh duit. Allah menganjurkan aku haji. Aku tidak bisa pergi haji kalau tidak cari duit. Maka aku cari duit untuk pergi haji. Allah menganjurkan kita untuk bersedekah. Bagaimana aku bisa bersedekah? Aku gak bisa bersedekah kalau gak punya duit banyak. Kerja keras supaya mempunyai penghasilan banyak. Penghasilan yang banyak ini dipakai untuk menyenangkan Allah. Allah senang kalau kita bersedekah. Nah, biar Allah senang, aku kasihkan. Aku menolong orang-orang yang kesulitan. Aku menolong orang-orang yang sedang berjuang untuk agamanya Allah. Aku bantu. Itu jadi
orang yang cinta Allah bukan berarti tidak rajin cari duit. Bahkan makin besar cintanya kepada Allah, makin rajin mencari duit. Tapi duit sebagai sarana untuk mendekati Allah. Tapi bukan berarti menyokok Allah ya. Bukan berarti menyokok Allah. Karena kalau kita bersedekah, duit itu sama sekali tidak kita berikan kepada Allah. Allah nggak butuh. Kalau kita pakai duit untuk membeli binatang, membeli hewan, kambing atau sapi, kita sembelih, bukan kita sajikan untuk Allah, enggak, Allah nggak butuh, tapi kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak pernah makan daging atau jarang makan daging, dibagi. Apakah itu kita menyembelih untuk kurban, menyembelih untuk akikah, atau untuk sekedar sedekah. Nah, itu semua kita lakukan karena cinta kita kepada Allah. Karena Allah suka kepada orang yang memberi makan, maka aku kepingin memberi makan. Aku bisanya memberi makan, aku harus cari duit yang melebihi dari kebutuhanku. Jadi kerja keras, cari duit, tetapi bukan cinta duit, tetapi cinta Allah. Oleh karena itu, kalau kita membahas cinta Allah, jangan dikotomikan dengan lalu terus tidak mau duit. Enggak. Ya. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk membangun rasa cinta kepada Allah. Banyak caranya ya. Namun kali ini, saya ingin membahas salah satu dari cara-cara itu. Yang sudah kita buktikan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya yang saya ceritakan tadi. Kita tuh bisa kok mencintai orang lain. Kita bisa kok mencintai barang. Barang itu kalau misalnya ibu-ibu kan suka perhiasan. Kalau perhiasan itu bagus, menarik, lalu ibu tertarik, senang. Kalau ibu itu senang, maka kepinginnya perhiasan itu jangan jauh-jauh dari aku. Aku ingin perhiasan itu nempel pada saya. Supaya bisa nempel gimana? Dibeli. Dengan dibeli maka barang itu boleh kita bawa pulang, terus kita taruh sebagai perhiasan, kita hiasi diri kita, kelihatan menarik. Nah, itu. Jadi kalau kita mencintai sesuatu objek, maka kita ingin yang kita cintai itu dekat dengan kita, bahkan nempel sama kita. Nah, kalau barang itu nggak bisa nempel gimana? Kita yang nempel, gitu kan? Jadi kalau perhiasan kita suka, bagaimana perhiasan itu nempel pada saya. Tapi kalau yang dicintai itu orang, lalu kita berusaha nempel sama dia. Kalau yang dicintai itu rumah, ya kita berusaha tinggal di rumah itu, kita yang nempel. Dengan Allah juga begitu. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sadar atau tidak sadar cenderung mencintai orang yang kepadanya kita menggantungkan hidup. Saya ulang, ini prinsip yang tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sadar atau tidak sadar cenderung mencintai orang yang kepadanya kita menggantungkan hidup. Anak-anak cenderung mencintai orang tua sebagai tempat mereka menggantungkan hidupnya. Sebagai orang yang melindungi mereka. Sebagai orang yang memberi makan kepada mereka. Orang yang mendidik mereka. Orang yang membantu mereka mengatasi segala macam permasalahan. Itu anak. Seorang istri mencintai suaminya yang memberinya nafkah. Yang menolongnya dalam kesulitan. Yang membantunya mengatasi segala kesulitan hidup dan sebagainya. Coba seorang istri apakah bisa mencintai suami dulu waktu menikah karena cinta, tapi cintanya karena passion, karena kegagahannya, karena hartanya dan sebagainya. Tapi coba ketika nikah, setelah nikah dia tidak memberi nafkah atau memberi tapi tidak cukup. Kalau ada kesulitan,
selesaikan sendirilah, aku sibuk. Terus kalau ada kesulitan apa-apa, dia tidak mau mendengarkan dan memberi saran. Lu cintanya tadi itu lama-lama akan luntur, terus hilang. Ya. Jadi cinta itu kita sadar atau tidak bisa makin kuat, bisa makin lemah. Begitu pula politisi. Politisi cenderung mencintai pimpinan partai. Karena apa? Kalau menempel sama pimpinan partai, maka dia dibina dengan pelatihan-pelatihan, dengan pengarahan-pengarahan. Terus kalau politisi itu tekun dan baik, selalu menolong, selalu dekat, dikasih jabatan. Terus kalau orang ini suatu saat kok melanggar korupsi misalnya, ya, apalagi kalau korupsinya yang menyuruh partai, pasti dilindungi. Terus kalau ada masalah-masalah, dia mendampingi dan sebagainya. Nah, itu politisi yang semacam itu nanti akan pelan-pelan tapi pasti dia menjadi jatuh cinta kepada pimpinan partai. Apalagi kalau partai itu mempunyai kapasitas sebagai kingmaker. Wah, itu dikerubutin orang, itu dikerubutin politisi. Pasti. Karena politisi-politisi ini akan menggantungkan kehidupan politiknya pada orang itu. Kalau kita bisa jatuh cinta kepada orang-orang tempat kita bergantung, sedangkan kebergantungan kita kepada manusia itu terbatas. Seberapa banyak sih perlindungan yang diberikan oleh ketua partai? Kalau kasusnya itu besar, dilepas itu, udah dia bukan lagi aset, tapi dia liability, lepasin aja. Kalau misalnya orang tua memberi, ya memberi sebatas kemampuannya. Kalau duitnya tidak banyak, tidak bisa memberi kendaraan, mobil, apalagi mobil, motor aja tidak sanggup, gitu. Ya udah pakai kendaraan umum. Maksud saya, seberapapun ketergantungan kita kepada manusia, ketergantungan kita itu terbatas karena kapasitas orang yang kita gantungi itu terbatas. Nah, kita kenapa tidak bisa mencintai yang kemampuannya tidak terbatas? Dia bisa memberi makan, bisa memberi perlindungan, bisa memberi kita kehidupan, bisa menyembuhkan sakit kita dan sebagainya. Kenapa kita tidak memilih itu? Nah, oleh karena itu, kita timbulkan kesadaran kita bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa dibantu, ditolong oleh Allah. Kita setiap hari membaca itu. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Jadi apapun bergantung kepada Allah. Kalau apapun bergantung kepada Allah, kita ini termasuk yang bergantung kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Kita nggak ngeh aja. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Impossible. Nggak mungkin sama sekali. Kita nanti rinci, kok bisa sih kita bergantung pada Allah? Coba kita lihat. Kita betul-betul bergantung kepada Allah karena Allah lah yang membuat bentuk tubuh kita ini kokoh dan lentur dan indah. Coba, kita ini kokoh. Kok bisa dikatakan kokoh? Ya, berat kita ini misalnya 50 kilo. Kita bisa, ada itu sih, lifter itu. Bisa mengangkat barang yang beratnya melebihi berat badannya. Kemudian kokoh, lentur, fleksibel. Kita bisa menggerakkan tangan, kaki kita, dan itu tulang punggung kita. Dan bentuknya pun indah dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain.
Dan Allah menyediakan bumi yang stabil kita tinggali. Bumi ini berputar, tetapi stabil, sehingga kita nggak merasa bahwa bumi ini berputar karena stabilitas tadi. Coba kalau kita tidak diberi tempat berpijak yang stabil, misalnya kalau orang berjalan di panggung tapi panggungnya itu kurang kokoh, dia ada lentur-lentur, itu kan takut jatuh. Tapi kita di bumi ini kokoh sekali, sehingga kita bisa memakainya untuk tempat tinggal. Dan kita diberi langit. Langit itu artinya space, ruang. Ruang ini kita perlukan supaya kita bisa melakukan aktivitas. Saya tidak bisa melebarkan tangan saya begini kalau nggak ada ruang. Kalau saya aja dikasih tempat sempit, saya mau bergerak nggak bisa. Jadi Allah memberi kita ruang itu langit, sehingga kita bisa bergerak leluasa. Siapa yang memberi itu? Ya. Dan Allah juga yang menumbuhkan makanan kita. Kita makan itu, sumber makanan itu hanya dua: tanaman, pohon, dan binatang. Dua-duanya tidak bisa tumbuh kecuali Allah yang menumbuhkan. Tanaman yang asalnya biji kemudian tumbuh jadi pohon. Pohonnya ada kalanya kalau itu pohon kangkung, pohon bayam, kita makan daunnya, kita makan tangkainya, kita makan. Kalau itu kelapa, kita makan buahnya, kita minum airnya. Kalau itu singkong, kita makan akarnya. Begitu murah hatinya Allah menciptakan benda-benda yang bisa kita makan. Nanti tanaman itu ada kalanya rumput dimakan oleh hewan, oleh ternak kita. Terus karena makan rumput, dia bisa makin gemuk, dagingnya menjadi banyak, dagingnya kita makan. Jadi kita tidak mungkin hidup tanpa Allah. Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Karena kita tidak mau menyadari kebutuhan kita kepada Allah. Allah mengingatkan kita. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang menjadikan bumi kokoh. Was samaa binaa, dan langit ruang sebagai satu bangunan. Bangunan, kita butuh rumah yang besar, artinya itu yang bangunannya itu besar, yang space-nya, ruangnya itu luas. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah membentuk kamu dengan bentuk yang baik, sebaik-baiknya. Kalau di arti disebut ahsani taqwim, bentuk yang paling bagus. Udah diciptakan, dikasih kita kehidupan, dikasih rezeki lagi. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah memberi kalian rezeki berupa makanan-makanan yang baik. Yang baik itu yang memberi gizi, memberi vitamin, memberi mineral, sehingga bisa memberi kita energi yang kita butuhkan untuk aktivitas kita. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhanmu. Banyak orang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang tidak mengenal Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan, maka tidak mengenal agama. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha sucilah Allah yang mengatur alam raya ini. Rabbu itu kita seringkali mengartikan Tuhan. Rabbu itu artinya Tuhan yang mengatur. Jadi kita bisa mengartikan Rabbul alamin, Allah yang mengatur alam ini. Nah, coba mengenal Tuhan. Mohon maaf, ini mudah-mudahan saya tidak menyinggung, tapi saya bermaksud memuji. Ini ada teman kita, Ibu Naindra, sekarang sedang di Guam, di tengah Pasifik sana, sedang menengok cucu. Bu Naindra itu pernah bilang pada saya, alhamdulillah saya dulu tidak kenal agama saya, sekarang saya mencintai agama saya. Kok bisa mencintai? Ya karena makin mengenal Tuhan. Yang mengatur agama itu kan Tuhan. Mohon maaf Bu Naindra kalau saya menyebut nama Ibu, karena sampai di Guam pun yang mengirim undangan kepada kita Bu Naindra.
Nanti materi juga yang di grup akan dibagi materinya oleh Bu Nahendra. Ya, jadi saya terima kasih Bu Nahendra. Ya, saya lanjutkan. Kita tidak mungkin hidup tanpa makan. Dan hanya Allah yang bisa membuat berbagai macam tanaman yang bisa tumbuh. Sehingga kita bisa memakan daunnya, buahnya, tangkainya, atau akarnya. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketergantungan kita coba rinci. Bagaimana sih kita bergantung? Allah mempertanyakan kepada kita di surat Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahruthun? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu lihat itu? Apa yang kamu tanam? A'antum tazra'unah, apakah kamu yang membuatnya tumbuh? Is it you who grows it? Apakah kamu yang grow itu membuat tumbuh, kecil menjadi besar? Am nahnu zari'un, atau kami yang menumbuhkannya? Gak mungkin kita bisa menumbuhkan. Petani itu hanya nanam aja, nanti yang menumbuhkan Allah. Dan kita untuk mempertahankan hidup, kita membutuhkan air tawar untuk minum. Padahal persediaan air yang melimpah itu berada di laut dan rasanya pun asin. Kalau kita minum air laut makin banyak, bukan makin segar, tapi makin dehidrasi. Karena asinnya air laut itu justru menyedot cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita belajar fisika kan justru cairan dalam tubuh kita itu ditarik di situ. Belum lagi karena air itu asin mengandung garam. Garam itu bisa menjadi kerak. Itu menjadi kerak membuntui nadi-nadi kita. Waduh, udahlah, tidak mungkin kita hidup tanpa air tawar. Ya. Hanya Allah yang bisa mendatangkan air tawar yang segar, mendatangkan ke daratan tempat kita tinggal. Caranya gimana? Dengan menguapkan air laut, menggiringnya ke daratan, dan menurunkannya untuk kita dalam bentuk hujan. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Apakah kamu melihat air yang kamu minum itu? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkan dari awan itu atau kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Kalau kami mau, kami di sini Allah. Kalau kami mau, aku bikin hujan itu asin. Falaula tashkurun. Kenapa kamu tidak bersyukur? Jadi kalau kita menghayati itu, aduh Allah, aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Kalau ada orang jatuh cinta pada wanita atau laki-laki, aku tidak bisa hidup tanpamu. I can't live without you. Aku gak bisa hidup tanpamu. Allah, enggak, itu ngomong kosong. Kalau dengan Allah betul-betul itu, ya Allah, I can't live without you. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Karena itu tadi, air. Dan ketika kita dalam sehari-hari, kita butuh bekerja dan butuh istirahat. Coba kalau tangan ini tidak pernah kita gerakkan, pegel-pegel semua itu, dan lemah, maka kita harus bergerak. Untuk bergerak, kita dirangsang oleh Allah jumlah makanan atau untuk memenuhi makanan dan bahkan untuk mengambil minuman, kita harus bergerak supaya sehat. Tapi bergerak juga ada takarannya karena kemampuan kapasitas kita itu terbatas. Kita perlu istirahat, butuh kerja, butuh istirahat. Untuk memfasilitasi itu Allah membuat siang dan malam. Ya, jadi seseorang yang tidak mau melakukan kegiatan akan lemah ototnya, rapuh sendinya, dan tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Sedangkan orang yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat akan mengalami keausan fisiknya dan mudah jatuh sakit. Nah, agar bisa bekerja dan istirahat dengan optimal, Allah menciptakan siang dan malam dengan suhu yang cocok. Kalau siang hari suhunya naik, malam hari suhunya turun. Kalau kita butuh istirahat, kita butuh suhu yang rendah. Nah, oleh karena itu, dengan teknologi, kalau kita tidak bisa menurunkan kalau cuacanya panas supaya suhunya rendah, kita pasang AC. Itu berarti bahwa kita ini kalau istirahat butuh suhu yang rendah. Oleh Allah
matahari ditenggelamkan supaya kita bisa istirahat dengan baik. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah lah yang menciptakan malam hari agar kalian bisa istirahat. Wan nahara mubsira, dan Allah membuat siang hari itu terang supaya kalian bisa bekerja. Innallaha ladzi fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sayang. Allah itu memberi karunia kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Maka termasuk salah satu cara membangun cinta kepada Allah adalah kita sadarkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita tidak lanjuti dengan syukur, terima kasih. Ya. Kalau tidak ada terima kasih, sulit kita mencintai Allah. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, matur nuwun Allah, itu menguntungkan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu nggak butuh, tidak berubah bagi Allah kita berterima kasih atau tidak. Orang seluruh dunia tidak berterima kasih, itu nggak mempengaruhi Allah. Tapi itu akan berpengaruh pada kita. Tapi sopan santunnya kita seorang hamba mesti berterima kasih kepada Tuhan yang memberinya kehidupan. Ya. Untuk memfasilitasi kita agar bisa belajar, bekerja, dan mengatasi masalah, Allah memberi kita indera, penglihatan, pendengaran, rasa, dan sebagainya. Dan Allah memberi kita kecerdasan. Tapi sayang, banyak orang tidak bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan baik dan tidak menghargainya, sehingga tidak bersyukur kepada Allah. Walaqad makkannakum fima immakkannakum fih. Ini Allah memberikan contoh bahwa dulu ada generasi yang kami hancurkan karena apa? Mereka tidak mau berterima kasih. Allah bercerita, walaqad makkannakum fima immakkannakum fih. Kami beri tempat tinggal mereka, kami kokohkan kedudukan mereka seperti kalian. Wa ja'alna lakum sam'a wa absara wa af'idah. Aku beri pendengaran, penglihatan, dan bahkan pikiran, kecerdasan. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Tapi pendengaran mereka, penglihatan mereka, kecerdasan mereka tidak berguna untuk mereka sama sekali. Kenapa? Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa haqa bima kanu biyastahzi'un, dan mereka merasakan siksaan itu sesuai dengan dikarenakan mereka itu menghina Allah. Bukan bersyukur, tapi malah menghina. Itu kurang ajar namanya. Jadi kita jangan meniru generasi yang seperti itu. Kita syukuri bahwa Allah telah memberi kita kehidupan, memfasilitasi kita dengan baik. Ya. Setelah memberi kita indera dan kecerdasan, Allah membimbing kita. Indera dan kecerdasan itu penting supaya itu menjadi receiver, ya. Alat menangkap. Menangkap apa? Menangkap bimbingan Allah. Kalau Allah memberi bimbingan tapi kita tidak diberi kecerdasan, nggak bisa. Ya. Jadi setelah memberi kita indera dan kecerdasan, Allah membimbing kita dengan mengutus seorang nabi dan mewahyukan kitab sebagai pedoman hidup. Tapi sayang, hanya sedikit yang mau memanfaatkan bimbingan Allah itu, sehingga banyak yang salah jalan dalam kehidupan ini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang tercampur, dan kami beri manusia itu sami'an basira, pendengaran dan penglihatan, supaya bisa menangkap sesuatu yang dipelajari, kemudian diolah di kecerdasannya. Inna hadainahu sabil. Setelah itu kami beri petunjuk, turunkan nabi, beri wahyu, ada kitab. Imma syakira wa imma kafura. Tapi manusia ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Yang bersyukur itu gimana? Memanfaatkan nabi ini dengan baik, dipelajari kehidupan nabi itu kayak apa, pesan-pesannya kayak apa.
dipelajari Al-Quran ini dengan baik supaya kita bisa mendapatkan petunjuk. Kita tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, ya, seperti kita. Saya berusaha untuk selalu mengutip Al-Quran dan mengutip Nabi. Ya. Ini kita sudah memulai pesantren putri di Rawamangun sudah 3 minggu lebih, dan mudah-mudahan ini gejalanya insya Allah sukses kita mengembangkan pesantren putri ini, karena baru 3 minggu sudah jalan. Misalnya semaan mulai dari Sabtu malam habis Isya, terus dilanjutkan Ahad pagi. Nah, untuk santri bagus, tapi untuk Bapak Ibu kalau mau ikut, kalau kebetulan rumahnya dekat, boleh mulai dari Sabtu malam, bisa dari Ahad pagi. Tadi malam yang ngikuti ada Bu Seli dan suaminya Firman, ada Bu Arnizar itu juga ikuti dengan mengajak juniornya, ya, untuk melatihnya. Kebetulan rumahnya dekat dengan pesantren ini. Pesantren putri sekarang kita tempatkan di Jalan Jelita 4 nomor 14 yang dulu dipakai untuk santri putra. Santri putra kita pindahkan ke Jalan Rodan Raya persis di depan Masjid Syuhada. Nah, kalau Bapak Ibu senang dengan Al-Quran, ada kesempatan, silahkan hadir. Nanti pelan-pelan kami sedang memikirkan kalau bisa pakai Zoom. Kalau pakai Zoom itu, masalahnya kan mesti disediakan Wi-Fi dan nanti ada HP. Ini santri putri disiplin. Mereka tidak boleh pegang HP. Nah, kalau nanti ada Wi-Fi, kemudian nanti mereka bisa curi-curi dengan HP, akhirnya terlalu sibuk dengan HP-nya, nggak jadi hafal Quran. Nah, jadi sebagai informasi, kalau ada yang tertarik silahkan datang ke Jelita 4. Untuk bapak-bapak itu biasanya hari Sabtu itu juga semaan. Sekarang yang saya dengar sementara dipindahkan ke hari Selasa pagi. Kalau itu di Jalan Lodan nomor 3 dan 5, ya, 2 kapling. Itu di depan Masjid Syuhada persis. Baik, saya kembali ke sini. Semua yang kita sebutkan ini tadi itu hanya sebagian kecil dari banyak fasilitas dan kenikmatan yang disediakan oleh Allah agar kita bisa mempertahankan dan menikmati hidup. Tanpa fasilitas itu tidak mungkin kita bisa hidup dengan nyaman dan enak. Tapi mengapa kita tidak bisa mencintai Allah? Padahal pemberian Allah itu jauh lebih banyak dan lebih besar artinya dibanding dengan pemberian orang tua, pemberian direktur perusahaan, pemberian pimpinan partai. Sebenarnya problemnya bukan pada sedikitnya jasa Allah kepada kita, tapi sedikitnya pemahaman kita tentang pemberian dan kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kita tidak atau kurang menghargainya. Akibatnya kita tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakan, Allah lah yang menumbuhkan dan memberi kalian pendengaran, penglihatan dan kecerdasan. Tapi qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit, pakai betapa sedikit kalian bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Ini bisa berarti yang kalian syukuri hanya sedikit, bisa juga berarti hanya sedikit di antara kalian yang bersyukur. Demikian juga Allah telah menyediakan bumi untuk kita sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber penghasilan untuk kehidupan kita. Tanpa bumi dan sumber daya alam yang terkandung padanya, tidak mungkin kita bisa hidup dan menikmati segala fasilitas yang ada padanya. Tapi toh hanya sedikit yang menghargai dan berterima kasih kepada Allah. Karena kebanyakan di antara kita kurang memahami tentang jasa-jasa Allah itu. Mereka menganggap bahwa bumi memang begitu dan bumi begitu dengan sendirinya. Dari dulu ya begitu. Sehingga dianggap itu memang kelakuannya bumi. Gak mungkin bumi punya kelakuan kalau tidak diciptakan oleh Allah. Jadi
Memang bumi dari dulu begitu, tapi itu yang menciptakan Allah. Maka kita mesti mensyukurinya. Mereka yang tidak mensyukuri itu tidak mengerti bahwa bumi dan kelakuannya, kelakuan bumi maksudnya, telah diciptakan oleh Allah yang maha penyayang kepada kita manusia. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Lagi Allah memperingatkan lagi, hanya sedikit yang bersyukur. Sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan kami menciptakan kehidupan-kehidupan untuk kalian. Penghidupan ini sumber penghasilan. Ada yang bertani, ada yang berdagang, ada yang menolong orang lain dan sebagainya. Itu yang menciptakan Allah. Tapi qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit kalian berterima kasih, bersyukur. Agar kita bisa mencintai Allah, kita mesti meningkatkan kesadaran kita bahwa Allah menciptakan alam raya seisinya ini beserta perilaku unit-unit yang ada di alam ini, semuanya hanya untuk kita, untuk kesejahteraan kita manusia. Dan untuk memahami itu, kita harus mengembangkan kemampuan berpikir. Ada anjuran kemampuan berpikir, jadi kita harus mengembangkan kemampuan berpikir dengan baik. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Kami di sini diartikan menundukkan. Menundukkan itu kalau bahasa Inggris control atau manage. Jadi lebih enak kita menerjemahkannya Allah mengelola, ya, dibanding dengan menundukkan. Kalau bahasa Inggris enak itu control atau manage. Allah mengendalikan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kalian manusia, untuk kalian semuanya, ya, lakum untuk kalian jami'an semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal ini ada tanda-tanda kasih sayang Allah, kebesaran Allah dan sebagainya untuk orang-orang yang mau berpikir. Setelah kita meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang perhatian dan kasih sayang Allah ini, disertai dengan penghargaan dan rasa terima kasih kepadanya, diharapkan kita bisa makin hari makin mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita dengan sendirinya cenderung ingin berdekat-dekat dengan Allah dan tidak ingin berjauhan dengan Allah. Agar bisa selalu dekat dengan Allah, kita berusaha berperilaku yang disukai oleh Allah, berperilaku yang diridhai oleh Allah. Kita hindari perilaku yang tidak disukai Allah, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Kecenderungan semacam ini dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah terbebas dari ketegangan menghadapi kemungkinan terjadi peperangan pada tahun pertama Hijrah, yaitu Perang Badar Sughra. Kalau Badar Kubra itu yang tahun kedua. Di Badar yang pertama itu tidak jadi peperangan karena musuh berpesta-pesta di perjalanan. Habis pesta-pesta mereka malas melanjutkan peperangan, pulang lagi. Nah, para sahabat bersyukur karena tidak ada korban dan bahkan mereka mendapatkan kenikmatan, dan oleh karena itu mereka berperilaku yang diridhai oleh Allah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Mereka pulang dari medan perang dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah karena mereka tidak jadi perang, tapi di perjalanan mereka bertemu dengan pedagang, lalu mereka berbelanja. Mereka mendapatkan karunia dari Allah. Fadlin lam yamsasum su', mereka mendapatkan karunia dari Allah karena apa? Mereka tidak menderita keburukan, tidak ada korban, tidak ada yang luka, tidak ada yang meninggal. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti jalan-jalan atau cara-cara kerja yang diridhoi oleh Allah. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah yang memiliki karunia yang besar. Nah, demikian ringkasnya, setiap orang hanya memiliki satu hati dengan satu kapasitas cinta. Seharusnya kita bisa mencintai Allah sebagai tempat bergantung. Allah menyediakan bumi untuk tempat tinggal dan ruang untuk aktivitas. Allah memberi kita indera dan kecerdasan untuk memahami jalan hidup. Kita mesti mensyukuri semua pemberian Allah agar bisa mencintainya. Dengan rasa cinta,
kepada Allah, kita ingin selalu dekat dengan Allah. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepadanya. Amin.